Oke Bor, di video kali ini gue mau kasih tahu 6 tips buat setting HP biar akun Gojek kita ini enteng. Nah, buat lo yang belum tahu caranya, lo boleh simak video ini. Oke Bor, kita langsung masuk di 6 tips settingan HP biar akun Gojek kita nih sebagai driver enteng ya. Nah di sini yang enteng yang gue maksud itu seenggaknya yang biasanya kita ini agak sulit apa agak susah buat dapat orderan ya, mungkin bisa lebih mudah lah gitu buat dapetin orderannya. Tapi tetap semuanya balik lagi ke akun kita pribadi. Kalau emang sebelumnya kita nggak pernah milih-milih orderan, nggak pernah cancel orderan, mungkin gak jadi masalah. Dan mungkin cara yang gue kasih ini atau tips yang gue kasih ini bisa bekerja dengan baik di HP lu dan buat akun lu. Karena temen gue yang udah make langsung ngerasain hasilnya juga lumayan beda dari yang sebelumnya. Memang waktu lu nyobain saat ini tentang tips gue ini lu cobain langsung, mungkin perubahannya nggak langsung, tapi perubahan itu bisa dirasain 1-2 hari ke depan gitu. Ada perubahannya karena kawan gue udah nyoba langsung. Nah di sini trik atau tipsnya buat settingan HP. Di sini yang kita perbaiki itu settingannya ya, bukan nambahin pakai aplikasi lain, bukan root, nggak pakai tuyul atau fake GPS segala macamnya. Kita cuma setting HP kita atau aplikasi Gojek kita supaya lebih gampang lah buat nyerap orderan gitu. Nah di sini untuk settingan pertama, untuk poin pertama kita masuk ke bagian GPS. Nih di bagian GPS. Nah untuk bagian GPS, pastikan GPS yang udah kita pakai ini menggunakan akurasi tinggi. Jangan sampai lu pakai mode hemat baterai ataupun perangkat saja. Kalau akun lu dalam keadaan saat ini GPS-nya pakai hemat baterai atau perangkat saja, gue saranin lu pakai akurasi tinggi. Supaya apa? Untuk dapetin orderan di sekeliling lu karena lu pakai akurasi tinggi, dalam artian titik lu ini sesuai gitu, enggak mental-mental. Nah di situ salah satu keuntungan atau kelebihan dari lu pakai settingan untuk akurasi tinggi. Dan juga history serta lini masa Gmail kita aktif untuk riwayat perjalanan kita. Nah di sini untuk masalah history, jangan sampai history itu lo hapus ya, saran dari gua, ataupun lini masanya juga nggak aktif, karena itu resiko nanti ketika kita dalam perjalanan. Untuk history riwayat perjalanan ini sangat penting. Karena apa? Ketika lu lagi lintas dari tujuan A ke tujuan B, terus lu jalan kan untuk jarak tempuh yang tertentu lah gitu, lu kan ngelewatin area sekeliling. Nah history itu berguna untuk apa? Suatu saat lu lewat lagi di situ dan lu dapat orderan di situ itu lebih mudah daripada lu sama sekali belum ke sana. Contoh, orang Cikarang, dia GPS-nya mayoritas dalam kurun waktu 1 bulan nginderin Jakarta. Next, di bulan selanjutnya dia nariknya di Karawang. Gue yakin di Karawang dia 0. Anyep, pasti. Karena apa? Nggak ada riwayat dia di sana narik gitu. Nah ini penting untuk masalah riwayat ataupun history ya. Nah untuk ngecek history lu aktif atau enggak sih, sekaligus ini masanya juga kan. Nah di sini kita masuk langsung aja di GPS yang masih di tampilan yang sebelumnya. Kita masuk ke bagian history yang paling bawah. Lu bisa lihat tuh, ada bacaan history lokasi Google. Nah itu kita pencet aja. Nah lu kan waktu daftar akun Gojek lu sebagai driver kan lu daftarin juga email. Nah pastikan juga email ini nempel di perangkat lu, ya enggak? Sebagai email atau ya sebagai email utama lah gitu. Nah ini ntar lu tinggal pilih aja email utamanya yang mana.
Lo tinggal masuk aja pakai email itu. Nah di sini kita masuk beranda dalam histori lokasi Google. Nah lo bisa lihat histori lokasinya udah aktif belum. Kalau lo belum aktif, bisa jadi itu yang mempengaruhi lo agak berat buat dapat orderan. Tapi kalau udah aktif, bagus. Karena emang seharusnya pada dasarnya histori lokasi ini harus aktif. Kalau emang kita mau dapat orderan tuh gampang ya, nggak sulit lah gitu ya. Nah untuk opsi yang kedua, kita masuk ke bagian penggunaan daya baterai yang tinggi. Nah di sini penggunaan daya baterai yang tinggi ini maksudnya lu harus berikan akses untuk penggunaan daya atau konsumsi dari daya baterai itu yang tinggi untuk APL Gojek ini, supaya kinerja aplikasinya ini bisa maksimal. Ya meskipun sedikit ngunasin baterai, tapi nggak ada masalah. Nah untuk masuk buat settingannya, untuk setting penggunaan daya baterai yang lebih tinggi, nah kita masuk ke bagian setelan dari HP. Kita masuk ke bagian setelan HP dan kita pilih ke bagian baterai dan performa. Nah di bagian baterai dan performa, kita masuk ke bagian penghemat baterai APL. Bentar ya, lagi loading. Oke, kita masuk ke bagian penghemat baterai APL. Nah di bagian penghemat baterai APL ini lu bisa langsung, nah di bagian baterai dan performa, lu klik aja tuh yang di pojok kanan atas logo gear, dan kita masuk ke bagian penghemat baterai APL. Itu ada paling pojok paling bawah ya. Nah mungkin untuk HP-HP lain mungkin letaknya beda, tapi intinya sama. Kita masuk ke bagian penghemat baterai APL. Nanti lu bisa lihat tampilannya. Nah di sini kita tinggal cari aja aplikasi Gojek. Nah ini ada nih gua, aplikasi Gojek Driver. Nah di aplikasi Gojek Driver ini lu bikin setelannya tidak ada pembatasan seperti yang lu lihat saat ini. Kalau lu baru download Gojek Driver terus lu nggak pernah otak-atik hal kayak gini, otomatis settingannya bakalan di penghemat baterai rekomendasi. Itu rekomendasi dari HP. Nah supaya kita biar agak sedikit enteng lah, kita berikan kinerja yang lebih di aplikasi itu, makanya kita pilih yang tidak ada pembatasan. Jadi supaya kinerja dari aplikasi ini nggak ada pembatasan atau dikurang-kurangin. Di opsi ketiga kita matikan mode daya hemat baterai. Nah di sini buat lu yang masih aktifin mode hemat baterai, gue saranin mulai saat ini kalau lu mau narik dan lu mulai on, matiin mode hemat baterai. Memang resikonya baterai kita bakalan ya agak sedikit boros lah, tapi nggak ada masalah. Yang penting apa, kinerja dari aplikasi Gojek kita saat itu maksimal. Beda dengan ketika lu aktifin mode daya hemat baterai. Jadi ada beberapa aplikasi yang bakalan terpengaruh, ya contohnya Gojek gitu. Dan nanti dia sistemnya nggak bakalan sepenuhnya dapat orderan itu gampang gitu. Nah untuk ngaktifin mode hemat baterai, kita langsung masuk ke setelan. Di bagian setelan ini sama, kita masuk ke baterai dan performa. Nah untuk di sini lu bisa lihat penghemat baterai. Di sini gue dalam keadaan mati. Nah kalau emang lu lihat lu masih dalam keadaan nyala, lu tinggal matiin aja ketika lu mulai narik. Tapi kalau misalkan lu udah kelar narik, lu mau hidupin nggak ada masalah. Jangan pernah hapus riwayat histori lokasi Google. Lah emang kenapa bang? Sekarang gue tanya balik, untuk apa lu harus hapus histori lokasi Google-nya? Apa emang tujuan cuma sekedar buat bersihin sampah? Salah.
Pada dasarnya, histori lokasi Google tidak membuat kinerja aplikasi atau bahkan kinerja RAM jadi berat seperti sampah atau cache di aplikasi lain. Karena histori ini tersimpan di akun Google, bukan sebagai sampah dari aplikasi. Oke? Jangan pernah hapus cache aplikasi Gojek dan Google Map. Itu udah himbauan langsung dari pihak Gojek. Kalau lu buka menu bantuan, lu bisa lihat di situ. Untuk masalah performa dari aplikasi, jangan pernah hapus cache aplikasi Gojek dan Google Map karena beresiko. Lah ini kan sampah bang, cache. Kenapa kok nggak boleh dihapus? Iya betul, tapi setidaknya cache atau sampah dari aplikasi online shop bahkan sosmed itu lebih banyak ketimbang aplikasi Gojek ini. Kecil, paling berapa KB dalam sehari, beda. Kecuali all shop, kecuali sosmed itu udah pasti gede dan itu lo hapus nggak ada masalah. Tapi kalau Gojek jangan, karena bisa berpengaruh tentang masalah riwayat orderannya. Jadi gue saranin lu jangan pernah hapus cache aplikasi Gojek dan Google Maps, oke? Untuk izin akses lokasi ini, kita kasih akses lokasi untuk aplikasi Google dan juga layanan Google Play. Bang penting bang, penting bor. Dalam aplikasi Google serta layanan Google Play ini masih dalam satu lingkup kerja di dalam aplikasi dan perangkat Android kita yang terhubung dengan akun Google. Kita kan daftar pakai akun Google di aplikasi Gojek juga. Nah itu dia masih satu lingkup, masih terhubung, dimana akun kita, akun Google, dari Google juga termasuk GPS, bahkan layanan Google Play. Layanan Google Play itu nggak berbentuk dalam aplikasi gitu. Nah itu lo harus izinin. Ya mungkin lu nggak tahu layanan Google Play itu kayak gimana sih bang. Nah gampang, kita cari tahu, gua kasih tahu. Cara gampang, kita masuk ke setelan. Di bagian setelan ini kita masuk ke bagian perizinan, di bagian APL. Nah di bagian APL kita masuk ke bagian perizinan tuh, lu bisa lihat. Nah di bagian perizinan ini lu pilih perizinan lainnya. Nah kita pilih bagian yang perizinan. Nah di sini banyak izin-izin dari mulai kalender, kamera, kontak, dan sebagainya. Kita ambil yang paling penting, yaitu untuk lokasi, karena kita mau setting untuk kita ngojek gitu. Jadi kita berpacunya dengan GPS. Kalau GPS kita good, ya kan, insya Allah kita dapat tarikan juga good, dan juga enteng aja gitu. Nah untuk lokasi lu lihat tuh ada izin tentang aplikasi lokasi, dimana ada 24 aplikasi dari 44 aplikasi yang diizinkan. Kita cek untuk aplikasi Google dan juga layanan Google Play udah dikasih izin belum. Nah mungkin lo yang nggak pernah otak-atik sini bingung gitu kan. Nah kita langsung masuk aja. Nah di bagian di sini nanti dia bakalan nampilin aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat serta aplikasi sistem yang bekerja di perangkat kita yang bisa mempengaruhi itu juga. Nah di sini banyak aplikasi-aplikasinya. Kita fokus ke Google. Nah lu bisa lihat di bawah Gojek, Gojek Customer dan juga Google. Nah itu lu bisa lihat izin aplikasinya gue saat ini on. Lu lihat apa lu, kalau misalkan izin lokasinya udah on juga, oke, good. Tapi kalau misalkan belum, lo tinggal hidupin aja. Oke, untuk video tentang 6 tips setting HP kita biar akun Gojek kita lebih enteng, gue rasa cukup sampai di sini ya. Nah di sini balik lagi ke awal dari semua tips yang gue kasih. Ini udah diuji coba langsung sama kawan gue dan dia nikmatin hasilnya. Akunnya dia yang sebelumnya agak berat, entah itu dari GoFood-nya nggak pernah masuk ataupun GoSend-nya nggak pernah masuk, dalam sehari cuma 3 ada perubahan bor.
lu bisa cek dan lu bisa tes sendiri. Di sini info yang gue bagi insya Allah bermanfaat. Balik lagi juga ke lu, akun lu sebelumnya itu gimana. Kalau emang akun lu sering cancel orang, ya kemungkinan besar nggak dapet untuk hasil dari tips gue ini. Tapi pada dasarnya tips gue ini nih tips dasar ya untuk kita setting HP, bukan masalah perform dari akun kita perbaiki, bukan. Ini masalah HP-nya aja, kinerja dari aplikasi yang ada di HP kita ini kita maksimalin. Oke? Nah, buat lo yang masih bingung atau ada kesalahan, lo tinggal komentar aja di kolom komentar yang ada di bawah video. Nanti kita coba diskusi bareng-bareng. Nah, kalau emang ini video bermanfaat, lo boleh download dari channel gua ataupun lo share juga ke teman-teman lo, nggak ada masalah. Nah, buat lo yang udah berhasil, gue ucapin selamat, lo bisa nikmatin perubahannya. Kalau misalkan akun lo udah lebih enteng, gue ucapin selamat. Kita di sini buat bagi-bagi informasi. Dan buat lo yang udah nonton, gue ucapin thank you. Salam satu aspal dari Gojek Jakarta Timur. Thank you.